Hari ini kita acaranya ada 2 ya. Sambung ada 2, samping dan pucuk. Kemudian mungkin dari yang kebiasaan di kebun perbedaannya umur understemnya ya, atau batang bawahnya. Kalau di kebun itu kan biasanya brown bading, kemudian green bading. Kalau brown, maksudnya brown bading, ada yang ingat brown bading? Ya. Maksudnya apa? Brown itu kan coklat. Nah, kemudian green hijau. Jadi pada saat batang bawahnya ini masih hijau. Ini masih hijau. Kemudian kalau brown itu batang bawahnya ini sudah mencoklat, tuh ya. Nah, biasanya itu umurnya itu 3 bulanan. Kalau green, kemudian kalau brown itu sekitar 6 bulanan. Nah, permasalahannya kalian kalau nunggu umur 3 bulan, kalau nunggu 6 bulan kan sudah waktunya sudah berakhir untuk masa semester. Ini kan udah berakhir, makanya kita perpendek. Istilahnya bukan green bading, kemudian brown bading, tapi penyambungan dini. Penyambungan dini lah kalau saya bilang seperti itu. Nah, sambung pucuk. Sambung pucuk ini nanti tidak jauh berbeda dengan pada kopi ya. Sambung pucuk nanti kita buang batang bawahnya, ini kita iris sini. Kita iris, nanti saya kasih contoh. Kalau sambung samping itu ini tidak diiris, kita selipkan saja di sampingnya. Bisa kasih contoh. Nah, sekarang trik keberhasilannya nanti kalau kalian berhasil, 4-nya ini syukur-syukur 4 berhasil, langsung saya kasih nilai 95 ya. Ya. Kemudian kalau hanya berhasil 1, swidak 5. 65. Kalau berhasil 2 nanti naik 75 gitu ya. Ya, kalau 3 naik 85 begitu. Kalau mati semua bagaimana? Buat laporan tak kasih nilai 60. Kan? Berarti kan usahakan 4-4-nya berhasil. Nah, kemudian kunci keberhasilannya yang pertama itu adalah kesterilan atau kebersihan. Yang bersih yang mana? Entresnya, entres masih ingat entres itu batang atas. Kemudian batang bawahnya ya, batang atas dan batang bawah, entres dan batang bawah itu sama-sama masih segar. Nah, ini salah satu alasan kenapa kalian saya bawa ke sini nyambungnya. Kalau misalnya entresnya itu saya minta tolong ke Pak Satino bawa ke sana, itu sudah terjadi transpirasi, kemudian belum lagi ngambilnya pagi-pagi sekali, kan kasihan juga sama Pak Satino. Nah, udah tua nanti ngambil kayak gini nanti habis darahnya. Nah, akibatnya saya suruh bawa ke sini supaya kalian itu bebas mencari entres yang baik. Nah, entres yang baik selain segar, steril tadi dan segar. Segar itu tadi alasannya saya bawa ke sini. Kemudian besarnya ya, besarnya entres dan batang bawah harus sama, bisa lebih kecil. Nah, itu salah satu alasan juga. Jadi saya banyak alasan, kalian langsung entresnya nyambungnya langsung saya bawa ke sini. Karena batang bawahnya kan masih kecil, masih umur 1 bulanan lebih seminggu kalau nggak salah tuh ya. Nah, ini padahal syaratnya tadi keberhasilannya batang atas dan bawah kan harus sama, kan harus nyambung kambiumnya. Kenapa harus sama? Supaya kambium atas dan bawah itu bersatu. Kalau kambiumnya itu bersatu, nanti kemudian kambium itu membentuk jaringan silim dan floem, kemudian dia akan jaringannya itu akan menyatu nempel, kemudian jadilah jadi satu tanaman itu ya. Nah, kalau misalnya kebesaran atasnya, otomatis kan kambiumnya dia tidak bisa nyambung antara yang bawah, makanya tidak akan terjadi pertautan antara batang atas dan bawah, begitu dong. Jadi nanti silahkan nyari entresnya itu. Ini ya jangan dibawa, kalau dibawa ini kan juga capek. Dikira-kira, maksudnya ini diingat-ingat. Oh, ini besarnya seberapa ya? Kemudian kalian muter seluruh kebun ini, silahkan cari yang kecil ya. Cari yang kecil, kemudian baru nanti bawa ke sini. 2-2 atau 3-3 saja ya. Jangan langsung 10 semua di
ditebang kemudian dibawa ke sini, nanti kalau kelamaan akibatnya apa? Layu. Kalau layu berarti kan nggak fresh lagi, berarti kemungkinan gagal. Kemudian syaratnya entres, teorinya kan sudah dapat ya syarat entres. Nanti silahkan dibuka lagi. Cuma kalau di kebun tuh ya syarat entres yang kuncinya, kalau misalnya kalau di teori nanti silahkan baca kebun entres itu umurnya harus sekian, kemudian mendapatkan sinar matahari itu harus sekian gitu, ada syaratnya itu bisa dibaca. Kemudian salah satu syaratnya itu kondisi daunnya tidak dalam kondisi plus. Misalnya seperti ini ya, ini tidak boleh dipakai untuk entres. Alasannya kenapa? Karena belum terbentuk. Ya terlalu muda. Kalau terlalu muda belum terbentuk kambium. Tuh. Syaratnya bagaimana? Setengah mengayu. Setengah mengayu itu tandanya kalau plagiotrop itu kan ke samping, ya kan? Nah, ke samping berarti yang bagian atas kan terkena sinar matahari. Berarti mencoklat. Yang bawah kan tidak terkena sinar matahari. Berarti tidak coklat. Jadi saya ulangi lagi, syarat untuk entres kan bolok. Syarat untuk entres itu setengah mengayu ya. Yang atas ini coklat, yang bawah masih hijau. Tapi hijaunya ya tidak terus hijau gitu, enggak ya. Hijaunya masih kelihatan lah, kehijau-hijauannya itu masih. Kemudian ini untuk entres ambillah kira-kira 5 ruas atau 6 ruas. Ini ada hubungannya dengan pembentukan flas ini. Kan waktu pengenalan morfologi kan saya bilang bahwa pembentukan daun kakao itu secara serentak gitu ya. 3 sampai 6 atau bahkan ada yang 7 ya. Nah, itu yang bagus itu ya kira-kira ya 5 sampai 6-an lah. Kalau 2 flusnya itu juga jelek. Kalau 2 itu kan menandakan bahwa pertumbuhannya itu kan tidak bagus kan. Itu diambil kira-kira 5 ya, biar langsung saya kasih contoh aja.